Insya Allah tutorial itu karena asumsi bahwa filter oli itu ya polos-polos saja. Problem di mobil saya ini sedikit berbeda dengan yang di kebanyakan orang. Kalau di mobil saya ini ketika saat pagi itu memerlukan waktu sekitar 8 detik lampu tekanan oli ini untuk mati. Sedangkan kalau di teman-teman biasanya adalah permasalahan di suara yang keras di depan. Kalau punya saya langsung halus saja ketika start. Jadi kemungkinan memang banyak penyebab. Yang pertama yaitu tekanan pompa oli yang kurang bagus, atau memang ada jalur ke tensioner yang tersumbat. Itu beda-beda kasus ya teman-teman. Alhamdulillah setelah ganti dengan filter oli ini saya hanya perlu waktu ya sekitar maksimal 3 detik. Itu menurut saya sudah cukup ya, karena memang usia dari pompa oli saya insya Allah sudah tua. Alhamdulillah saya tidak jadi ganti pompa oli karena ada tutorial untuk mengatasi hal tersebut dengan mengganti filter oli yang lebih kecil, misalkan milik Vios. Dan alhamdulillah lagi saya tidak jadi menggunakan metode mengganti filter yang lebih kecil itu, yang ternyata menurut saya kurang tepat, bahkan cenderung menyesatkan. Dan dalam jangka panjang insya Allah bisa menimbulkan kerusakan pada mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya mengucapkan mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan saya selama ini. Semoga kita semua diberikan umur yang panjang untuk menunaikan ibadah puasa tahun ini, dan diberikan juga umur yang panjang untuk bisa menemui dan menunaikan ibadah puasa di tahun-tahun berikutnya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, 99% kuota data saya itu habis untuk Google, untuk mencari dengan kata kunci cara kerja, mengapa, nah itu seperti itu teman. Tetapi jarang sekali saya mencari informasi itu dari YouTube ya teman. Saya lebih banyak di literasi bacaan, karena menurut saya literasi bacaan itu sebagian besar masih bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sedangkan di YouTube itu sudah sangat banyak sekali informasi ya, tidak semuanya itu belum tentu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Asal orang bisa bikin video sudah diupload, pengalaman pribadi diupload, sekedar mencoba suatu metode berhasil diupload, tidak masalah ya teman-teman, karena itu memang hak semua orang, dan itulah salah satu kelebihan yang ada di YouTube. Jadi semua orang bebas mengupload sesuatu, sedangkan algoritma YouTube tentunya tidak bisa membedakan apakah hal itu benar atau salah. Sedangkan di literasi yang bacaan insya Allah itu sebagian besar menurut saya masih bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya ya, karena membuat tulisan itu rata-rata menurut saya lebih sulit daripada membuat video. Beberapa tutorial di YouTube itu saya lihat menyarankan untuk mengganti dengan filter oli Vios kalau tidak salah, yang intinya sepertinya pokoknya lebih kecil daripada bawaan Toyota Kijang untuk mencegah atau mengatasi suara yang kasar saat pagi hari. Jadi kalau di mobil saya insya Allah tidak ada suara kasar ya saat pagi hari, karena menurut saya itu memang permasalahan itu bisa disebabkan banyak faktor. Yang pertama dari pompa oli yang lemah, terus memang ada jalur khusus ya untuk ke tensioner, itu mungkin banyak yang tidak tahu. Kebetulan kalau saya kan membongkar sendiri mobil itu, jadi di bagian bearing dari noken as yang paling ujung itu ada lubang yang mengarah ke tensioner. Insya Allah itu mungkin tensioner yang bermasalah, atau kualitasnya kurang bagus, atau jalurnya buntu sehingga terlambat untuk menekan tensioner saat pagi hari. Tetapi yang saya pahami dari tutorial yang mengganti ini lebih kecil itu, menurut saya karena dipahami dari saat pagi hari semua oli itu masih berada di dalam bak karter. Beberapa tutorial yang ada di YouTube itu menurut saya sangat logis ya, sangat masuk akal untuk kita ikuti, karena disampaikan dengan alasan yang masuk akal. Saya yakin seyakin-yakinnya tutorial yang mengganti dengan ukuran filter oli yang lebih kecil itu akan sangat banyak yang meniru dan melakukannya. Karena apa? Karena penjelasannya sangat masuk akal dan sangat logis. Saya pun melihatnya seperti itu. Jadi diasumsikan ketika pagi hari itu semua
oli mengendap di bak karter. Kemudian saat kita start itu perlu waktu untuk mengisi kekosongan oli yang ada di filter ini. Sehingga kecenderungannya adalah oli memerlukan waktu untuk mengisi sehingga terlambat untuk sampai ke titik-titik yang memerlukan pelumasan setelah filter. Yang pertama yaitu ke tensioner yang menyebabkan berisiknya suara saat pagi hari. Asumsi itu sangat masuk akal dan juga masuk di logika saya ya teman-teman. Yaitu perlu waktu untuk mengisi oli ke dalam filter ini. Semakin kecil filter oli ini tentunya waktu yang diperlukan semakin singkat. Itu sangat logis sekali. Apalagi posisi filter ini yang dalam keadaan seperti ini teman-teman, tidak seperti mobil yang lainnya yaitu yang terbalik. Jadi asumsinya ketika mesin dimatikan itu semua oli akan turun ke bak karter. Sedangkan pada mobil-mobil lain yang umumnya seperti ini terbalik posisinya, tentunya oli itu masih tersimpan di dalam filter oli. Logika yang disampaikan sangat-sangat jelas dan sangat masuk akal. Itu akhirnya saya juga hampir ikut-ikutan memakai metode ini. Poin yang saya tangkap dari penggantian filter oli yang lebih kecil itu, teman-teman, hanya satu, yaitu mereka berasumsi. Nah ini berasumsi itu ya, saya juga sering berasumsi ya teman-teman. Tapi kalau menurut saya, kenapa nggak dibuktikan dengan membongkar suatu alat? Gampangnya mencari sumber atau literasi lain sebagai pembanding gitu. Jangan hanya sekedar berasumsi. Itu menurut saya yang fatal itu di situ. Bukan saya bermaksud sok pintar ya teman-teman. Di video kali ini saya tidak ada maksud seperti itu. Jadi memang saya itu di konten saya temanya juga memakai logika sederhana. Saya pun juga ini memakai logika sederhana. Ikut-ikutan mereka hampir saja meniru cara itu gitu teman-teman. Jadi apa? Yang saya tangkap poinnya itu mereka berasumsi bahwa oli itu akan selalu balik ke bak karter ketika mesin dimatikan. Menurut saya tidak tepat karena tidak memahami yang namanya konstruksi dari filter oli. Nah, kebetulan sekali saya ini orangnya kepo banget. Jadi untuk suatu informasi itu tidak akan saya telan mentah-mentah. Saya cari sumber lagi, saya cari pembanding, saya cari konstruksi dari filter oli, dan saya cari seperti apa sistem pelumasan pada suatu mobil. Yang pertama adalah saya cek di buku pedoman reparasi mesin seri K. Di situ tertulis, khusus saya baca yang 4K dan 5K saja, pengisian kering dengan saringan oli itu memerlukan oli 3,7 liter. Nah ini poin yang penting, yang nomor 2 dan 3. Kuras dan isi kembali dengan saringan oli 3,5 liter. Tanpa ganti saringan oli 3 liter. Jarang orang yang memperhatikan poin penting ini ya menurut saya teman-teman. Ya kalau orang kurang pekerjaan seperti saya itu saya perhatikan ya teman-teman. Tidak masalah ya orang lain nggak memperhatikan ya, karena memang saya itu orang yang kepo aja. Bisa terlihat ada perbedaan 0,5 liter. Bahkan sama itu untuk yang di mesin 2K dan 3K itu. Intinya ada selisih 0,5 liter antara dengan saringan oli dan tanpa saringan oli. Intinya dari kata-kata dari uraian itu tersebut, ternyata ketika kita tidak mengganti saringan oli baru dan tetap menggunakan saringan oli yang lama, itu kita tidak perlu menambah oli setengah liter. Artinya lagi, yang lebih penting, berarti oli itu masih tersimpan di filter oli. Gitu aja teman-teman. Loh kenapa sisa olinya kok masih cukup banyak? 0,5 liter. Ah ini ada penemuan baru teman-teman. Ternyata filter oli Kijang itu aslinya besar. Ketika mesin mati itu,
seharusnya oli yang di dalam filter oli ini teman-teman tidak turun ke bak karter mesin. Itu poin yang saya tangkap. Loh, teman-teman kok bisa seperti itu? Apa karena posisinya? Ya memang kalau posisinya tegak ini kan pasti bisa tersimpan ya. Kalau posisi terbalik ini pasti akan kembali. Ya karena itu hanya asumsi teman-teman. Kenapa enggak kita buktikan saja asumsi ya dengan mencari literasi ya. Kalau saya apa? Ya kenapa kita tidak potong aja ini biar tahu. Tetapi saya cari dukungan lagi untuk informasi pembanding ya dengan mengecek di channel-channel lain yang membahas, yaitu dari guru-guru otomotif itu insya Allah yang namanya sistem pelumasan pada mobil. Ternyata memang sudah disebutkan di sana bahwa itu ada namanya anti drain valve. Dan sebenarnya di filter-filter oli yang bagus itu kadang disebutkan ya fitur itu anti drain valve. Apa itu? Yaitu adanya cek valve ya teman-teman di filter oli. Semua filter oli ada namanya cek valve. Nah kenapa di tempat kita nggak berfungsi? Ya insya Allah karena filter kita itu murahan. Itu aja gampangnya. Anti drain valve-nya tidak berfungsi maksimal. Video-video saya juga banyak asumsi ya. Sepanjang asumsi itu kita bisa buktikan dengan mudah ya. Lah kenapa nggak kita buktikan aja? Tinggal motong aja teman. Ini saya potong gitu aja udah tahu asumsi itu untuk dibuktikan. Ya ini kita potong filter ini yang katanya merek Toyota atau apalah. Yang harganya cuma 25.000, 30.000 paling mahal. Yaitu harga yang sangat murah. Kita minta fitur yang bagus. Silakan dilihat dengan seksama. Tara. Inilah yang namanya anti drain valve. Perlu diketahui teman-teman, aliran filter oli itu ya, tadi lupa saya sebutkan. Itu masuknya lewat bagian luar ini, keluarnya lewat dalam. Jadi oli itu masuk lewat bagian yang banyak lubangnya ini, tetapi dan yang bersih setelah melewati filter keluarnya lewat yang tengah ini. Jadi cek valve ini. Jadi inilah yang namanya anti drain valve teman-teman. Cek valve. Oli bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Tapi inilah poin yang perlu kita sampaikan teman-teman. Ini fatal sekali ya. Pemahaman seperti ini sepertinya belum ada di YouTube insya Allah. Bukan saya bermaksud sombong. Ini hal sepele, tinggal kita buktikan gini aja. Kok repot. Semua filter oli itu dilengkapi namanya anti drain valve. Ya kenapa di tempat kita tuh kok selalu turun? Ya insya Allah karena kualitas anti drain valve-nya yang jelek. Gitu aja teman-teman. Gampang aja kan simpulannya. Dan logikanya semakin besar volume oli yang ada di sini, apalagi besi berdiri ini, maka anti drain valve ini akan semakin tertekan dengan rapat. Itu asumsi saya dengan setelah dibongkar ini. Kira-kira masuk akal tidak pendapat saya teman-teman? Silakan ditulis di kolom komentar. Jadi kita saling belajar. Kalau memang saya salah, monggo dikoreksi. Seperti ini konstruksinya. Jadi oli tadi masuk lewat bagian luar, terfilter, kemudian keluar yang sudah bersih lewat bagian tengah ini. Jadi dia akan membuka seperti ini. Cek valve ini ketika ada tekan oli masuk, dan ketika mesin dimatikan maka oli akan tertahan karena cek valve dari karet ini akan tertutup. Di sini ada juga per. Nah ini per ini akan selalu menekan ujung dari lubang output ini untuk selalu menempel di sini. Jadi pemisah ya teman-teman antara in dan out itu di sini. Maka fungsinya ketika ada tekanan mungkin buntu, dia akan menekan ini ke atas. Nah ini bisa naik seperti ini. Nah ini ketekan, maka akan terjadi yang namanya siklus bypass. Jadi oli yang dari sini akan langsung
masuk ke sini teman-teman, karena mendapat tekanan yang sangat tinggi, dia akan naik menekan pir ini sehingga oli tidak perlu melewati filter oli agar langsung lewat lubang output ini. Tujuannya yang penting terlumasi, tetapi apa efeknya? Ya berarti tidak melewati filter oli, hanya lewat filter kasar yang ada di saringan pompa oli. Sekarang mari kita saling belajar memakai logika sederhana juga ditambah asumsi nanti. Bagaimana efeknya jika kita memperkecil filter oli ini? Logika sederhananya adalah menurut saya, ya jelas luasan permukaan bidang serap, bidang filter dari oli ini akan semakin kecil. Artinya apa? Artinya katakanlah kita itu memerlukan penggantian itu ketika 5.000 km, maka dengan kotoran yang sama, karena ini diperkecil, tentunya interval waktu penggantiannya lebih pendek. Karena apa? Ya karena lebih cepat tersumbat, karena bidang filternya juga semakin kecil. Itu salah satu faktor. Nanti faktor ini mempengaruhi faktor yang kedua. Faktor yang kedua, dengan semakin kecilnya luasan filter ini, tentunya dengan tekanan yang sama, ini akan menghasilkan hambatan yang lebih besar bagi pompa oli. Artinya pompa oli memerlukan tekanan yang lebih tinggi daripada yang luas filternya lebih besar. Yang ketiga, memperkecil luasan filter ini artinya juga menghambat aliran per menitnya. Gampangnya seperti itu, seperti saya ada di plumbing itu. Semakin kecil artinya katakanlah yang seharusnya bisa mengalirkan 10 liter per menit, dengan memperkecil luasan filter ini maka kemampuannya menjadi turun, katakanlah menjadi 7 liter per menit. Ditambah banyak kotoran, tekanan juga semakin besar. Semakin besar di filter ini maksudnya teman-teman, tetapi keluaran tekanan di sini semakin kecil. Apakah bisa dipahami logika sederhana tadi? Apakah efeknya teman-teman? Ya karena kan tutorial ini baru saja, mudah-mudahan tidak ada masalah. Insya Allah efeknya di jangka panjang tentunya di mesin. Memperberat kerja dari pompa, memperlemah tekanan di keluaran, memperkecil debit keluaran dari pompa, memperkecil kapasitas pelumasan, memperkecil tekanan pelumasan. Sangat fatal kan menurut saya teman-teman. Kalau soal interval penggantian insya Allah karena harganya murah tidak ada masalah. Tetapi apa efeknya teman-teman? Bisa jadi ketika kita memakai ini lebih kecil, artinya potensi tersumbatnya lebih besar, maka bisa jadi pada suatu titik tertentu katup bypass ini justru membuka tanpa kita sadari. Saya tidak tahu kekuatan pir ini berapa. Ya intinya ketika sumbatan ini cukup besar, dengan memperkecil ukuran filter oli tadi, memperpendek lagi waktu penggantian, mempercepat juga penyumbatan, akhirnya bisa jadi kemungkinan ini adalah katup bypass ini bekerja. Efeknya apa teman-teman? Tentunya sangat fatal. Ya, pabrik ini merancangnya supaya tetap terlumasi ya teman-teman. Tetapi terlumasi dengan pelumas yang masih banyak kotorannya. Hanya disaringkan kasar yang dipompa oli. Jadi di video ini saya lebih menekankan mengenai konstruksi dari filter oli itu aja teman-teman. Sedangkan pengaruh efeknya memperkecil ya monggo, itu bisa diperdebatkan. Alhamdulillah setahun yang lalu saya itu sudah diberi oleh om toko langganan saya. Beliau itu memang sudah puluhan tahun buka bengkel di Medan, kemudian pindah ke Malang. Mas pakai filter oli ini, wah bentuknya seperti itu om, gak seperti biasanya. Loh, ini filter oli yang bener mas untuk kijang. Nggak pernah pak saya lihat ini. Udahlah beli aja mas. Ya udah saya beli, mungkin beliaunya tidak bisa menjelaskan secara teknis. Saya bilang ini part numbernya. Tetapi alhamdulillah setelah saya googling, ternyata insya Allah filter oli ini yang benar teman-teman.
Kenapa jarang yang tahu? Ya karena produsennya kan nggak menjual ini ya teman. Jual bentuk kecil ini bisa lebih mahal, kenapa harus jual yang ini? Oke, seperti apa bentuk filter olinya? Karena sudah terpasang. Jadi teman-teman silahkan aja tetap memakai filter oli yang lama, tidak harus seperti ini. Ya karena intinya apa? Karena intinya bukan besar kecilnya, tetapi kualitas dari anti drain valve ini yang menjadikan masalah atau perbedaan karakter dari filter oli yang menyebabkan suara atau tekanan oli lambat. Jadi inti video kali ini adalah cara kerja suatu alat itu perlu dipahami. Kalau tidak tahu ya kita usahakan mencari tahu, gitu aja teman-teman. Seperti ini tadi ya, tinggal kita potong, apa susahnya, daripada kita hanya berasumsi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, gitu aja. Bagian tetap memakai kecil ya monggo, tapi poin penting dari video ini adalah ternyata di dalam filter oli itu ada yang namanya cek anti drain valve. Insya Allah tutorial itu karena asumsi bahwa filter oli itu ya polos-polos saja. Jadi ketika mesin mati ya turun ke bawah. Itu aja menurut saya yang dipahami kenapa harus merubah ukuran. Ternyata jarang yang tahu atau bahkan banyak yang tidak tahu bahwa di dalam filter oli ada namanya ini, anti drain valve. Apa harus diterjemahkan ya teman-teman? Drain itu artinya kuras, turun. Valve artinya klep. Jadi klep anti turun, gitu aja. Oke, seperti apa filter oli yang saya pakai. Habis nonton video ini, filter oli ini jadi laris manis insya Allah. Aduh, ini filter olinya besar teman-teman, tinggi sekali. Dan saya cek di pedoman buku reparasi, walaupun cuma sepintas itu kelihatan di fotonya kalau filter oli itu besar. Ya mungkin karena itu mesin lain ya, kata teman-teman itu 3K atau 4K atau apa di Corolla. Ya nggak masalah teman, karena itu kan seri K juga. Kenapa Kijang itu, kata Om yang punya bengkel tadi teman-teman, harus memakai filter yang besar? Ya karena area pelumasannya memang cukup besar, beda dengan mobil lain. Ya memang saya bongkar kemarin ketika saya turun mesin, saya bisa tahu sendiri banyak sekali jalur oli untuk mobil Kijang ini. Yang pertama ke asgrab ya teman-teman, asgrab di bawah, dan ke ini noken as ada jalur sendiri, noken as ada jalur, dan jalur ketiga ke atas. Kenapa? Ke ini teman-teman, ke Templar, ke rocker arm. Keempat ada jalur sendiri, yaitu lewat lubang apa bearing noken as masuk ke tensioner kamprat. Ya karena ada mekanisme kamprat teman-teman, makanya perlu pelumasan. Jadi memang area yang dilumasi dalam mobil Kijang ini atau Toyota seri K ini memang cukup banyak. Dengan memakai filter oli yang lebih besar, insya Allah pompa oli bekerja lebih ringan. Tekanan oli yang sampai ke titik-titik pelumasan lebih tinggi karena minim hambatan. Kemudian volume oli juga lebih besar ke tempat yang perlu dilumasi karena filter areanya lebih besar. Inilah tipenya adalah kalau kita googling itu untuk Corolla KE 3020, 70, 3K, 4K, 5K, bahkan bisa 7K ya, karena waktu keluar itu belum ada 7K. Yaitu untuk Hiace juga, Hiace bensin memakai filter oli model besar seperti itu. Seperti kita lihat tadi di dalam konstruksi filter oli ada release valve atau katup bypass, maka di dalam bracket atau dudukan filter oli ini juga ada kelengkapan yang namanya relief valve, yaitu tugasnya membuka jalan bypass ketika terjadi tekanan yang sangat tinggi. Jadi insya Allah memakai filter oli yang lebih kecil itu sangat memungkinkan kedua katup bypass baik yang ada di filter oli maupun yang ada di bracket dudukan filter oli ini kemungkinan membukanya
semakin besar. Yang artinya semakin banyak kemungkinan oli kotor melumasi mesin kita. Inilah tipenya, silakan pakai, tidak pakai juga tidak ada masalah. Kita hanya menyampaikan seperti itulah kelebihan filter oli kecil dan filter oli besar. Dan juga prinsip dari anti drain valve yang jarang dipahami. Saya mohon maaf, pastinya ada yang tersinggung atau sakit hati ketika menonton video ini. Intinya saya tidak ada maksud untuk menjelekkan seseorang. Hanya memang menurut saya kebenaran itu harus disampaikan meskipun menyakitkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.